Beberapa bukti Munarman bukan orang sembarangan. Ngeri, apakah ada para jenderal di belakangnya? Di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk keterlibatannya terhadap jaringan terorisme. Maka di sini untuk mengatakan bahwa penangkapan tidak sesuai dengan hukum acara menjadi peluangnya tipis. Tapi dalam konteks penetapan tersangka, di mana putusan MK harus ada pemeriksaan calon tersangka tadi itu menjadi belum memenuhi syarat tadi itu. Dalam konteks penegakan hukum pidana secara substansi, prosedur dan kewenangan harus benar-benar secara integratif. Jadi Munarman ini dianggap sebagai aktor intelektual, bukan aktor sendiri, intelektual sendiri, karena ujung-ujungnya bikin orang jadi teroris. Ketika Munarman disangkakan atau dipersepsikan secara hukum sebagai aktor intelektual dalam undang-undang terorisme, Munarman terancam hukuman mati. Pasca penangkapan Saudara M pada tanggal 27 April 2021 lalu, penyidik Densus 88 Anti Teror Polri masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan, tentunya terkait dengan keterlibatan aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh Saudara M. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ya, ditangkapnya Munarman memang ibarat hari kemenangan rakyat Indonesia. Sebab si tupai yang sangat pandai melompat ini akhirnya jatuh juga. Publik bersorak bahagia dengan ditangkapnya Munarman. Karangan bunga ramai-ramai dikirimkan ke Mabes Polri. Namun patut dicermati, meskipun mayoritas merasa senang ditangkapnya Munarman, namun bukan berarti tak ada yang membela Munarman. Pihak-pihak yang mengira Munarman justru bukan orang sembarangan. Berikut adalah pihak-pihak yang membela Munarman. Yang pertama adalah Komnas HAM, Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam menganggap tindakan aparat kepolisian yang menutup mata dan memborgol tangan mantan FPI Munarman itu saat ditangkap merupakan tindakan yang berlebihan. Mereka mengingatkan bahwa tindakan hukum apapun seharusnya disesuaikan dengan prosedur hukum. Tidak hanya itu, Anam juga memberikan nasihat dengan mengatakan bahwa sebagai aparat penegak hukum kepolisian jangan sekedar memastikan keadilan, tapi proses mencapai keadilan itu yang seharusnya disesuaikan dengan prosedur hukum. Ya, diusut punya usut pernyataan dari Komisioner Komnas HAM saat menanggapi Munarman yang matanya ditutup memakai kain hitam dan tangannya diborgol karena tidak paham dengan SOP penangkapan terduga teroris. Yang kedua adalah Fadlizon. Fadlizon adalah politisi dari salah satu partai besar di Indonesia, yaitu Gerindra. Dan sejauh ini Fadlizon memang kerap menyerang pemerintah. Fadlizon juga pernah bekerja sama dengan Rizik. Munarman FPI di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Kali ini Fadlizon menjadi politisi yang paling getol membela Munarman. Fadlizon, Munarman tidak masuk dalam kategori teroris lantaran tidak melakukan aksi teror selama jangka waktu yang dituduhkan. Selain itu, Fadli menyebut jika Munarman sosok yang dekat dengan polisi dan mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Baru-baru ini, tepatnya tanggal 30 April kemarin, Fadli dalam cuitannya di Twitter mengunggah pernyataan Tito Karnavian yang menyebut FPI adalah ormas yang toleran. Video Tito itu pernah viral saat FPI dibubarkan secara resmi oleh pemerintah pada akhir tahun 2020 lalu. Yang ketiga, jemaat gereja. Biasanya cuma gereja adalah pihak yang paling anti dengan FPI, Rizik dan Munarman. Namun kali ini unik, ada jemaat gereja yang justru membela Munarman. Salah satu jemaat gereja HKBP Cinere Depok, Roysi Pakapan, diyakini Munarman bukanlah seorang teroris. Munarman disebutnya adalah tokoh demokrasi yang turut menjamin berdirinya HKBP, yang waktu itu ditentang pembangunannya.
Meski secara hukum sudah mengantongi izin menciptakan Munarman yang menjadi anggota Badan Bantuan Hukum, banyak memberikan bantuan bagi kelompok-kelompok pro-demokrasi yang saat ini banyak ditangkap dan diamankan oleh pihak keamanan saat reformasi. Terkait dukungan Munarman pada pendiri HKBP Cinere, dia menceritakan saat itu ada kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan pembangunan gereja. Kemudian menghubungi Munarman terkait masalah tersebut dan disampaikan oleh Munarman bahwa kalau semua prosedur sudah dilakukan dan izinnya lengkap, ya dibangun saja. Lalu keempat, pakar politik. Menurut Dr. Mulyadi, pakar politik Universitas Indonesia atau UI, Munarman itu menjadi korban konspirasi elit oligarki. Dia mengatakan FPI dan mudah menjadi tumbal dan dianggap mengganggu kepentingan kelompok elit. Dia menilai kaum elit cenderung berafiliasi dengan negara sehingga sulit dipecahkan. Mulyadi mengatakan FPI bukan musuh dari partai politik, media massa, melainkan oligarki yang berdiri di belakang tempat-tempat pelacuran, perjudian, penjualan minuman keras selama ini merasa terganggu dengan keberadaan FPI. Ia menegaskan dalam negeri demokrasi kepada FPI sama sekali tidak bertentangan. FPI adalah bagian infrastruktur politik dan harus eksis dalam demokrasi dan hak dari warga negara. Yang kelima, 50 pengacara. Ya, Munarman berapakah pendampingan hukum dari 50 pengacara untuk menghadapi dugaan kasus terorisme yang tengah membelitnya saat ini? Hal itu disampaikan Aziz Yanuar selaku kuasa hukum Munarman, dan tidak hanya itu, bahkan sebanyak 120 advokat di Palembang menekan surat kecaman terhadap penangkapan mantan sekjen FPI itu. Penangkapan oleh Densus 88 anti teror tersebut dinilai atas tuduhan yang dipaksakan. Fakta ini menunjukkan Munarman bukan orang sembarangan. Polisi pun harus benar-benar waspada dan menyadari bahwa Munarman punya backing yang kuat. Jangan sampai polisi salah langkah dalam memproses Munarman, dan tidak bisa dipungkiri terlepas dari sudah diperiksa atau belum, atau sudah disidangkan. Bahkan lepas dari terbukti atau tidak peristiwa, penangkapan Munarman sudah membuat perasaan rakyat Indonesia membuncah bahagia. Ya, ditangkapnya Munarman memang ibarat hari kemenangan rakyat Indonesia. Sebab si tupai yang sangat pandai melompat ini akhirnya jatuh juga. Publik bersorak bahagia dengan ditangkapnya Munarman. Karangan bunga ramai-ramai dikirimkan ke Mabes Polri. Namun patut dicermati, meskipun mayoritas merasa senang ditangkapnya Munarman, namun bukan berarti tak ada yang membela Munarman. Pihak-pihak yang mengira Munarman justru bukan orang sembarangan. Berikut adalah pihak-pihak yang membela Munarman. Yang pertama adalah Komnas HAM. Ya, Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam menganggap tindakan aparat kepolisian yang menutup mata dan memborgol tangan mantan FPI Munarman itu saat ditangkap merupakan tindakan yang berlebihan. Mereka mengingatkan bahwa tindakan hukum apapun seharusnya disesuaikan dengan prosedur hukum. Tidak hanya itu, Anam juga memberikan nasihat dengan mengatakan bahwa sebagai aparat penegak hukum kepolisian, jangan sekedar memastikan keadilan, tapi proses mencapai keadilan itu yang seharusnya disesuaikan dengan prosedur hukum. Ya, diusut punya usut, pernyataan dari Komisioner Komnas HAM saat menanggapi Munarman yang matanya ditutup memakai kain hitam dan tangannya diborgol karena tidak paham dengan SOP penangkapan terduga teroris. Yang kedua adalah Fadlizon. Ya, Fadlizon adalah politisi dari salah satu partai besar di Indonesia, yaitu Gerindra. Dan sejauh ini Fadlizon memang kerap menyerang pemerintah. Fadlizon juga pernah bekerja sama dengan Rizik. Munarman FPI di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Kali ini Fadlizon menjadi politisi yang paling getol membela Munarman. Fadlizon, Munarman tidak masuk dalam kategori teroris lantaran tidak melakukan aksi teror selama jangka waktu yang dituduhkan. Selain itu, Fadli menyebut jika Munarman sosok yang dekat dengan polisi dan mantan Indonesia tanah air beta pusaka
di nan